Istri kedua sang penguasa, episode 60, menggoda suami. Siang telah tergantikan oleh senja, warna semburat oranye telah tampak di ufuk barat. Aurora baru saja selesai berendam, merilekskan tubuhnya yang terasa lelah dengan aktivitasnya di luar rumah siang tadi. Masih dengan baju mandi yang melekat di tubuhnya, Aurora menatap beberapa paper bag yang masih tergeletak di walk-in closet. Beberapa helai lingerie khusus ibu hamil dengan beragam warna. Sejenak ia menelan ludahnya kasar, membayangkan ke depannya malam-malam yang akan ia lewati dengan memakai baju tipis dan menerawang itu. Suamiku akan memakanku setiap malam. Habislah aku. Meski sebelumnya ia pernah memakai baju tidur kurang akhlak itu, tapi sekarang keadaan berubah. Tubuhnya yang sedikit berisi dengan perut yang membuncit, entah kenapa membuat tubuh wanita itu terlihat lebih seksi. Begitulah kata si sang penguasa. Terserahlah, pasrah saja. Usai berpakaian, Aurora duduk santai di sofa, seraya memainkan ponselnya. Membaca novel romantis yang kerap kali ia baca untuk menemani waktu bersantainya. Sedetik ia cemberut, kesal, sedetik kemudian ia tertawa. Sebenarnya novel apa yang dia baca? Entahlah. Serius dengan benda pipi di tangannya, Aurora tidak menyadari jika seseorang bersandar di pintu seraya melipat kedua tangannya di dada. Menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Cih, apa yang dia lakukan sebenarnya? Bisa-bisanya dia tidak menyadari keberadaanku. Al mencoba mengalihkan perhatian istrinya. Dan benar saja, seketika benda pipih di tangan wanita itu diletakkan di meja, lalu berdiri dengan memasang senyum mautnya. Kapan dia di situ? Apa dia punya jurus meringankan tubuh? Langkah kakinya bahkan tidak terdengar. Mas sudah pulang. Sejak kapan Mas berdiri di sini? Aduh, pertanyaanku salah. Sejak kau selalu tertawa sambil menatap HP-mu. Memalingkan wajah seraya menjawab pertanyaan itu. Dia ngambek pemirsa. Maaf Mas. Minta maaf sajalah, biar aman. Aura tadi lagi baca novel, jadi nggak dengar kalau Mas sudah pulang. Jangan ngambek gitu dong. Menoel dagu sang suami, lalu mengerlingkan matanya sebelah. Keluarkan jurus mautmu, Aurora. Gimana mau lama ngambeknya kalau dia bertingkah menggemaskan begini? Al, imanmu ternyata sangat cemen. Al menunjuk bibirnya. Tentu saja Aurora tahu apa maksudnya. Dengan gerakan cepat, Aurora langsung mencium bibir itu sekilas sebanyak 5 kali. Terbitlah senyum di bibir pria itu. Pria itu bergerak memeluk istrinya dan mencium pucuk kepalanya berulang kali. Mas mau mandi? Biar Aura siapkan air. Ucap Aurora dengan tangan masih melingkar di pinggang Al. Al membelai pipi Aurora yang sudah terlihat sedikit berisi. Enggak usah sayang, kamu istirahat saja. Pasti kamu lelah dari mall tadi. Menoel hidung Aurora yang saat ini sedang membantunya ambedasi. Kamu tidak lupakan janjimu sayang? Al memainkan jarinya di garis wajah Aurora. Maniknya tak lepas di wajah itu. Janji apa ya? Wanita itu sekali lagi ingin menggoda suaminya. Benar saja, gerakan jemari pria itu seketika terhenti. Sayang. Sangat jelas tekanan yang keluar dari bibir pria itu.
Jangan lupakan tatapannya yang tadinya hangat seketika suram, disertai dengan bibir yang dimajukan. Mungkin saja sekitar 5 senti. Bayangkan sendiri ya. Aurora tergelak. Menggoda suaminya ternyata sangat seru. Jangan ngambek gitu dong. Tentu saja aku ingat Mas. Membelai pipi Al. Kalau tidak percaya, Mas bisa lihat nanti di lemari. Sekarang Mas mandi dulu. Mas bau asem. Menutup hidung lalu mengibaskan tangannya mengusir sang suami. Al refleks mengangkat tangannya dan mencium bagian ketiaknya. Enggak kok, masih wangi. Memencet gemas hidup sang istri. Ya sudah, Mas mandi dulu ya. Membelai rambut Aurora lalu melangkah menuju bathroom seraya tangannya melepaskan kancing kemejanya satu persatu. Aurora memandang suaminya takjub. Orang tampan mah gini banget ya. Meski hanya melihat punggungnya tetap saja kelihatan seksi. Suamiku benar-benar sempurna. Aurora tak pernah menyangka dalam kisah hidupnya akan dipertemukan dengan pria seperti Al. Pria yang selalu hangat. Pria yang terkadang menyebalkan namun selalu bisa membuatnya bahagia. Dan lebih beruntungnya selain dari itu semua. Ia merasa benar-benar dimanja oleh pria itu sejak awal menjalin hubungan dalam sebuah ikatan pernikahan. Pernikahan dadakan namun begitu berkesan. Dia tidak pernah berani bermimpi akan menikah dengan seorang yang sudah menyerupai seperti pangeran berkuda putih yang ada dalam cerita dongeng. Bahkan sampai mengandung anaknya seperti saat ini. Tangan Aurora bergerak pelan mengelus perutnya yang sudah terlihat membesar. Sehat terus baby ah. Mami dan papi menunggu kehadiranmu. Malam harinya. Berjalan bergandengan tangan keluar kamar menuju meja makan. Pasangan itu tentu saja membuat iri setiap mata yang memandangnya. Ish, kakak, bisa tidak jangan menodai mata putri yang masih suci ini? Cibir gadis itu kesal. Al menarik kursi untuk Aurora, dan setelah itu untuk dirinya setelah memastikan istrinya duduk dengan nyaman. Ya, jangan lihat, tutup mata aja, kan gampang. Inilah keseruan ketika kakak adik itu bertemu. Ada saja yang bisa membuat keduanya berdebat. Tapi percayalah, mereka saling menyayangi. Cih, bikin orang iri aja, gerutu gadis itu. Kak Al begitu mencintai kakak ipar. Semoga saja nanti aku juga punya suami seperti Kak Al. Putri tersenyum melihat keluarganya, mami dan papinya yang meski telah berumur, namun tetap selalu mesra dan saling mencintai. Sekarang ditambah dengan kakaknya dengan istrinya. Semoga saja selalu seperti ini. Al, kalian jadi berangkat besok? Tanya Dewi saat sudah makan beberapa suap. Jadi Mi? Aurora melirik suaminya. Kalian berangkat? Memang mau kemana? Al menangkap raut wajah bingung istrinya. Enggak bingung. Enggak usah bingung. Besok juga kamu tahu. Membelai rambut Aurora seraya tersenyum tipis. Lanjutkan makanmu. Aurora mengangguk tanpa bersuara. Sebenarnya ia masih canggung jika mereka berkumpul seperti saat ini. Ingat, jaga Aura baik-baik. Jangan sampai membuat dia lelah. Dewi menatap penuh curiga putranya. Iya, Mami. Memangnya Kak Al sama kakak ipar mau ngapain Mi sampai lelah? Fix, gadis itu masih polos. Rikolas dan Dewi tersenyum mendengar pertanyaan sang putri. Aurora sudah menunduk malu. Anak kecil gak usah tahu, masih belum cukup umur.
Ledek Al. Siapa yang anak kecil? Putri udah dewasa tahu. Sebentar lagi Putri lulus sekolah. Tetap saja masih kecil. Menatap adiknya dari kepala dan matanya turun ke bawah. Seakan mencela bodi Putri yang memang bisa dikatakan mungil jika dibandingkan dengannya. Wah, Kak Al body shaming. Gerutunya kesal lalu mengunyah makanan yang berada di mulutnya. Sudah. Kenapa kalian jadi bertengkar? Habiskan makanan kalian. Perintah Dewi, sedangkan Nicholas hanya tersenyum tipis melihat kelakuan anaknya. Mas, kita mau kemana sih besok? Aurora telah mengganti pakaiannya dengan baju tipis dan menerawang itu, sesuai janjinya kepada sang suami. Ikut masuk ke dalam selimut di mana suaminya telah menunggunya. Bersandar di kepala ranjang, seraya membentangkan kedua tangan, agar wanita itu segera masuk ke dalam dekapannya. Baby Moon sayang, mencium pipi Aurora gemas. Baby Moon, Aurora membiarkan suaminya yang sudah bertingkah semaunya. Iya, menghentikan aksinya lalu menatap istrinya. Waktu itu aku pernah berjanji, kalau kamu hamil aku akan membawamu pergi jalan-jalan. Aku sudah konsultasi ke dokter, nggak masalah kalau kamu naik pesawat. Jadi aku ingin menepati janjiku itu. Tangannya bergerak merapikan rambut istrinya, mengumpulkan dan mengesampingkan ke sisi sebelah kanan, hingga bibirnya bisa dengan leluasa bermain. Bibirnya dikondisikan tuan, menegakkan kepala kembali. Tapi maaf ya sayang, kita nggak bisa ke luar negeri. Nggak aman kalau naik pesawat terlalu lama. Nggak apa-apa kan? Tangannya bergerak kembali. Nggak apa-apa mas. Aurora sudah tak bisa berbicara banyak. Karena tiba-tiba saja Al bergerak dengan cepat mengembungkan bibir ranum itu. Kau sangat seksi sayang. Jemarinya bergerak menarik tali baju itu perlahan. Setelah kedua tali itu terlepas dari bahu Aurora, Al melayari remote, mematikan lampu dan hanya menyisakan lampu tidur. Waktunya bermain sayang.